Selamat pagi anak didik kami sekalian, kelas 11. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Kita lanjutkan materi kita, bagian yang kedua, yaitu gereja sebagai persekutuan terbuka. Pada pokok bahasan ini akan kita pelajari secara khusus tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja hadir di dunia dengan persekutuan yang terbuka, artinya adalah gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk dunia, kegembiraan dan harapan, serta kabar sukacita, sehingga menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Gereja sebagai persekutuan terbuka memperlihatkan kesiapan untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun, dan memiliki partisipasi aktif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Melalui pelajaran ini, para peserta didik akan diajak untuk memahami dan menghayati dirinya sebagai anggota gereja yang hidup dalam persekutuan yang terbuka di tengah-tengah masyarakat. Untuk yang pertama, mari kita lihat bersama gereja umat Allah model institusi piramidal. Sebelum Konsili Vatikan II, gereja mempunyai model atau bentuk institusional hierarkis piramidal. Artinya adalah ada beberapa poin penting yang harus kita pahami untuk lebih mendalami apa maksud dari model atau bentuk institusional hierarkis piramidal. Yang pertama adalah para hierarki atau yang dalam hal ini adalah paus, uskup, dan para tahbisan menguasai umat. Kemudian bersifat organisatoris atau secara lahiriah yang berstruktur piramidal tertata rapi, mulai dari tingkat atas sampai tingkat yang paling rendah. Selanjutnya adalah mereka memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Sebaliknya, umat hanya mengikuti saja hasil keputusan dari para hierarki. Model ini cenderung imam sentris atau hierarki sentris. Artinya adalah hierarki sebagai pusat gerak dari gereja. Selain itu juga, gereja model piramidal cenderung mementingkan aturan, lebih statis dan syarat dengan aturan. Gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersifat triumfalistik. Arti dari triumfalistik adalah memegahkan diri. Untuk selanjutnya, kita akan melihat model yang kedua, yaitu gereja sebagai umat Allah, model persekutuan umat. Setelah Konsili Vatikan II, ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang pada gereja sebagai persekutuan umat. Nah, keterbukaan seperti apakah itu? Pertama, gereja tidak lagi bersifat hierarki sentris, melainkan kristosentris. Artinya adalah Kristuslah pusat hidup gereja. Kaum hierarki, awam, dan biarawan-biarawati sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Selain itu, gereja lebih bersikap terbuka dan rela berdialog untuk semua orang. Gereja meyakini bahwa di luar gereja pun terdapat keselamatan. Adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal. Sekali lagi, adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal. Artinya adalah keputusan dalam kebersamaan. Jadi kolegialitas episkopal itu adalah mengedepankan atau memprioritaskan keputusan dalam sebuah kebersamaan. Selain itu juga adanya pembaharuan atau aggiornamento yang mendorong umat untuk terlibat dan berpartisipasi
berpartisipasi serta bekerja sama dengan para klerus. Sedangkan untuk kepemimpinan gereja didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani para muridnya. Maka konsekuensi yang dihadapi oleh gereja sebagai umat Allah adalah hierarki yang ada dalam gereja bertindak sebagai pelayan bagi umat dengan cara mau memperhatikan dan mendengarkan umat. Selain itu, keterlibatan umat untuk mau aktif dan bertanggung jawab atas perkembangan gereja juga menjadi hal yang sangat penting. Maka, hierarki dan umat atau awam diharapkan dapat menjalin kerjasama sebagai partner kerja dalam karya penyelamatan Allah di dunia. Maka dengan gerakan pembaharuan yang terjadi dalam gereja nampak dalam beberapa ketentuan. Seperti halnya yang pertama adalah umat memiliki hak dan wewenang yang sama, namun tetap ada batasannya. Khususnya ikut membantu gerak kegiatan liturgi di paroki melalui wadah Dewan Pastoral Paroki. Ketentuan yang kedua yaitu gerakan pembaharuan ini tidak hanya menyangkut kepemimpinan gereja, melainkan lebih dari itu, seperti halnya menjangkau masalah-masalah dunia. Ketentuan yang terakhir adalah susunan kepengurusan Dewan Paroki bukan lagi piramidal, melainkan lebih merupakan kaitan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi. Intinya, gereja mengundang orang beriman untuk berkomunikasi, terlibat, dan diubah, serta mampu menerima keterbukaan gereja tersebut. Sekarang, jika ada pertanyaan mengenai kedua model gereja tersebut, boleh kamu tuliskan di dalam kolom komentar, nanti akan saya jawab pertanyaan kamu. Jika sudah memahaminya, maka tulislah kembali kedua penjelasan mengenai model gereja tersebut ada di dalam buku paketmu. Dan untuk melengkapi catatanmu, silahkanlah gambarkan kedua model tersebut dengan baik. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan boleh kamu terima dengan baik. Segala sesuatu yang kamu tidak mengerti, boleh kamu hubungi Bapak atau kamu tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar, atau boleh melalui email, atau boleh melalui kontak WhatsApp Bapak. Atas perhatian kamu, saya ucapkan terima kasih. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, ikuti selalu protokoler kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, dan tetaplah berdoa, jaga kesehatan, dan semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin.